para tetua semuanya, terima kasih sudah selalu kembali ke rumah kita, Rumah Tetua. Udah siap buat lanjutin cerita dari Bawang Tampan Xiaoyan? Udahlah, markinjut kita duduk tenang menyimak kisah dari Xiaoyan. Di episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya memberikan kemenangan bagi Aliansian atas penyerangan dari Sekte Singa Mendalam dan Hall of Soul. Semua orang di Aliansian menghela nafas lega karena badai yang mereka hadapi dalam waktu yang lama telah berakhir. Setelah berhasil mengalahkan Su He Zunzi, Xiaoyan kembali ke benteng Aliansian dan disambut oleh sorak-sorai gembira dari seluruh pasukan. Cailin menyambutnya dengan senyum yang bangga. Ketiga tetua Hu juga menghampirinya, menyampaikan kekaguman atas kekuatannya yang telah melampaui ekspektasi mereka. Xiaoyan juga berterima kasih dan berjanji akan memberikan hadiah setelah situasi kondusif. Para ahli Dozun yang diundang pun menyatakan kepercayaan mereka pada reputasi Yao Chen terkait dengan hadiah tersebut. Sementara Xiaoli dan Xiaoding mulai membersihkan medan perang dan suara riang seorang anak kecil menarik perhatian Xiaoyan. Suara itu berasal dari Xiao Xiao yang berada dalam pelukan Cailin. Rasa haru dan bahagia menyeruak dalam hati Xiaoyan ketika ia teringat akan ayahnya dan bertekad untuk segera menyelamatkannya agar keluarga mereka dapat bersatu kembali. Xiaoyan menggendong Xiao Xiao, menciumnya dengan sayang dan tertawa bahagia melihat ekspresi dari putrinya. Tiba-tiba seekor ular kecil berwarna-warni muncul di bahu Xiao Xiao, menjulurkan lidahnya ke arah Xiaoyan. Cailin menjelaskan bahwa itu adalah piton penelan surga 7 warna yang jiwanya bereinkarnasi melalui tubuh Xiao Xiao. Sosok ini jugalah yang memberikan putrinya kekuatan setara dengan elit Dozong sejak ia lahir. Xiaoyan terkejut namun ada ekspresi kebanggaan di dalam matanya. Meskipun kekuatan itu adalah pinjaman, ia bertekad untuk melatih Xiao Xiao dengan kondisi terbaik agar putrinya tidak hanya mengandalkan kekuatan orang lain dan menjadi individu yang hebat. Kehangatan pun terpancar dari wajah dingin Cailin saat ia mengamati binar kegembiraan di mata Xiaoyan ketika melihat Xiao Xiao. Bagi Xiaoyan, keberadaan Xiao Xiao adalah segalanya, bahkan lebih berharga dari nyawanya sendiri. Perhatian tulus Xiaoyan pada putrinya itu sangatlah berarti bagi Cailin. Cailin menjelaskan dengan senyum bahwa kondisi Xiao Xiao sangat baik berkat pil jiwa tulang darah surgawi yang dikirimkan oleh Xiaoyan. Tatapannya tanpa sadar tertuju pada Xiaoyan saat menyebutkan pil itu, mengingat janjinya dan tekadnya untuk memutuskan hubungan jika Xiaoyan melupakannya. Untungnya, Xiaoyan mengingat janjinya dan telah meminta Xiaoli untuk mengirimkan pil tersebut sebelum meninggalkan wilayah Black Corner. Namun, Xiaoyan menggelengkan kepala, merasa bahwa pil jiwa tulang darah surgawi saja tidak cukup untuk fondasi yang diinginkannya bagi Xiao Xiao. Ia berkomentar bahwa suku manusia ular tampaknya belum pernah bertemu dengan Grandmaster Alkemis sejati, sehingga teknik rahasia mereka terbatas dan pil tersebut hanyalah pil obat kelas rendah tingkat 7. Tiba-tiba sebuah suara menyahut dari samping, menyebutkan bahwa pil Bodhisattva Pondasi Misterius sebagai pilihan yang lebih baik. Pil obat tingkat 7 puncak ini adalah pil yang sangat cocok untuk Xiao Xiao. Sosok itu lanjut menambahkan bahwa sangat disayangkan karena ia hanya memiliki peluang keberhasilan sebanyak 40% untuk memurnikan pil tersebut. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Xiaoyan memurnikannya sendiri. Xiaoyan menoleh dan tersenyum saat melihat sosok tersebut yang ternyata adalah Raja Pil Guhe. Saat ini ia menjabat sebagai kepala alkemis di Aliansian bersama dengan beberapa tetua berjubah alkemis yang tidak dikenal oleh Xiaoyan. Mereka mungkin bergabung setelah kepergian dari Xiaoyan dan tatapan mereka menunjukkan rasa hormat namun bercampur dengan ketidakakraban. Guhe menyapa Xiaoyan dengan nada yang rumit, mengingat kekalahan dalam kompetisi pil obat yang membuatnya bergabung dengan Aliansian. Meskipun telah berlatih keras dan mencapai alkemis tingkat 7 yang tinggi, ia masih menyimpan keinginan untuk membuktikan diri di hadapan Xiaoyan. Cailin memperkenalkan Guhe sebagai salah satu alkemis terkemuka di barat laut dan memuji kontribusinya dalam mengembangkan pil hall di Aliansian. Ia juga memperkenalkan para tetua pil hall di belakangnya yang merupakan alkemis tingkat 6 yang menjadi pilar utama dari pil hall. Namun mata Cailin berkedip samar saat ia membicarakan tentang hal ini. Tiba-tiba suara lirih Cailin terdengar di telinga Xiaoyan mengungkapkan bahwa pil hall menjadi sangat penting dan beberapa anggota tingkat atasnya menjadi sombong. Mereka bahkan berpikir bahwa Aliansian tidak akan ada tanpa keberadaan dari pil hall. Pil hall perlahan menjadi independen dan Cailin yang bukan seorang alkemis merasa prestisnya kurang dibandingkan dengan Guhe di mata para alkemis ini.
Ia juga menambahkan bahwa Guhe, meskipun jujur, ia kurang mampu mengelola bawahannya hingga menyebabkan kesombongan merajalela di Pilhol. Xiaoyan pun menautkan jari-jarinya dan tersenyum tipis, menyadari bahwa otoritas yang berlebihan dan kurangnya pengawasan telah menciptakan masalah internal dalam aliansian. Xiaoyan kemudian bertanya kepada Guhe, apakah ia pernah mendengar tentang pil permulaan pertama? Mendengar nama itu, Guhe dan para tetua dari Pilhol terkejut dan bertanya apakah Xiaoyan sudah mampu memurnikan pil obat tingkat 8? Guhe pun tampak sangat terkejut, sementara para tetua lainnya tampak ragu. Xiaoyan pun dengan suara tegas memerintahkan Guhe untuk mengumpulkan semua alkemis di Pilhol keesokan harinya untuk menyaksikan pemurnian pil secara terbuka. Dengan nada yang mengancam, ia juga menambahkan bahwa dia akan mengusir siapapun yang absen dari aliansian. Xiaoyan juga menekankan bahwa Pilhol yang telah diberikan otoritas dan keuntungan khusus seharusnya memiliki lebih dari 5 alkemis tingkat 7 dan kondisi ini tidak efisien. Guhe pun terkejut dengan nada bicara Xiaoyan dan menyadari bahwa Xiaoyan berencana untuk mereformasi Pilhol. Ia mengakui masalah yang berkembang di Pilhol tetapi belum berhasil mengatasinya. Meskipun Cailin kuat, ia tidak memahami pemurnian pil dan kurang berwibawa di Pilhol. Guhe menyadari bahwa keterampilan alkemis Xiaoyan sudah melampauinya dan bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mencapai Grandmaster Alkemis tingkat 8. Beberapa tetua Pilhol saling bertukar pandang, merasa tidak yakin dengan tindakan dari Xiaoyan. Bahkan Cailin tidak pernah berbicara kepada Guhe dengan nada yang seperti itu. Mereka khawatir kepala aliansi ini akan bertindak terhadap Pilhol yang sangat penting di aliansian. Dengan helaan nafas tak berdaya, Guhe pun menyanggupi perintah dari Xiaoyan dan berjanji untuk mengumpulkan anggota Pilhol di keesokan harinya. Setelah Xiaoyan mengangguk, Guhe pun memimpin para tetua Pilhol pergi, menyadari bahwa berita ini pasti akan menimbulkan kegemparan di Pilhol. Mata Xiaoyan menyipit saat melihat kepergian dari sosok Guhe. Cailin mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tindakan kasar Xiaoyan mungkin akan dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara alkemis yang sombong itu. Ia memahami karakter mereka dan seringkali mereka mempersulit orang-orang yang dikirim ke Pilhol. Xiaoyan pun dengan tenang menjawab bahwa para alkemis tingkat rendah itu tidak berharga dan belarakan di dataran tengah. Anjir, belarakan kayak kacang. Jika mereka pergi, ia akan merekrut alkemis dari Central Plains di mana reputasinya dan Yaolo akan menarik banyak Grandmaster alkemis tingkat 7 dengan kualitas yang jauh lebih baik. Xiaoyan menambahkan bahwa ia berencana membantu Xiao Xiao untuk memurnikan pil obat dan akan melakukannya di Pilhol keesokan harinya sebagai tindakan pencegahan. Selain itu, tampaknya sudah saatnya bagi mereka untuk mengelola Pilhol dengan benar. Cailin pun mengangguk setuju menyadari kemarahan dari Xiaoyan. Ia sendiri telah berkali-kali dibuat marah oleh Pilhol tetapi menahannya demi kepentingan yang lebih besar. Sekarang setelah Xiaoyan kembali, ia yakin Xiaoyan tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Cailin kemudian mengungkapkan bahwa beberapa tetua Pilhol belum muncul dan mereka adalah duri di dalam daging. Di antara mereka ada 2 alkemis tingkat 7 yang bergabung dan sangatlah arogan. Ia juga mencurigai mereka diam-diam menjual pil obat Pilhol ke pihak luar tetapi belum menemukan buktinya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun hanya mengangguk dan kilatan dingin terlihat di matanya yang gelap. Di benteng kuning misterius, markas penting aliansian di luar Kekaisaran Jiama, berkumpul sejumlah besar anggota Pilhol. Bahkan sekitar 80% dari anggota Pilhol dipindahkan ke sana karena perang. Kehidupan yang serba mulus dan posisi penting para alkemis membuat mereka semakin arogan, bahkan Cailin pun jarang menegur mereka. Ketidakhadiran Xiaoyan sebagai ketua dari aliansian dalam waktu yang lama membuat rasa hormat beberapa alkemis yang baru bergabung menjadi berkurang. Aula cabang Pilhol di benteng tersebut terletak di barat laut, menempati wilayah yang luas dan mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan dengan aula aliansian lainnya. Namun sebuah ruangan besar di dalam aula cabang itu kini dipenuhi dengan perdebatan yang sengit. Seorang tetua berjubah abu-abu bernama Grandmaster Liu Chang dengan nada meremehkan mempertanyakan hak Xiaoyan untuk mencampuri urusan Pilhol. Mengingat distribusi besar Pilhol selama ini, beberapa alkemis lain segera mengangguk dan menyetujui perkataannya. Guhe sebagai ketua dari Pilhol hanya bisa mengarutkan kening tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Kemampuan manajemennya memang tidak sebanding dengan keahlian alkemisnya.
Di sampingnya Fama, mantan ketua asosiasi alkemis, tampak tidak peduli dengan perdebatan yang terjadi. Tetua lain yang berwajah pucat dan berambut sebahu mendesak Guhe untuk berbicara kepada Xiaoyan, menekankan bahwa Pilhol berbeda dari aliansi yang lainnya dan campur tangan ketua aliansi bisa menimbulkan kekacauan. Guhe mencoba membela Xiaoyan dengan mengatakan bahwa ketua aliansi juga seorang alkemis dengan kemampuannya yang telah jauh melampauinya. Namun Liu Chang dengan sinis meremehkan kemampuan dari Xiaoyan untuk mencapai alkemis tingkat 8, mengingat karena usianya masih sangat muda. Guhe yang mulai kehilangan kesabaran memerintahkan mereka pergi dan hanya meminta mereka untuk hadir tepat waktu keesokan harinya dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Sementara para tetua itu pergi, Guhe bertanya pendapat Fama mengenai situasi ini. Fama mengingatkan Guhe tentang perubahan atmosfer Pilhol dan bagaimana ketidakmampuannya dalam manajemen telah memberi ruang bagi Liu Chang dan kelompoknya untuk menjadi lebih kuat. Fama pun menyarankan kepada Guhe untuk tidak ikut campur dan memperingatkannya tentang taktik Xiaoyan yang bisa bertindak tegas jika diperlukan. Menurut Fama, meskipun keberadaan Pilhol adalah hal yang penting, namun mereka tidak bisa menekan ketua aliansi dan bahkan mungkin akan segera dibubarkan. Fama juga menduga bahwa fokus Xiaoyan mungkin bukan lagi pada Pilhol saat ini. Guhe pun merasa khawatir dengan perkataan Fama yang berpengalaman. Fama sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda ingin mundur sejak Liu Chang semakin berkuasa. Fama melanjutkan bahwa Pilhol kemungkinan akan mengalami perubahan besar dan Xiaoyan tidak akan membiarkan masalah ini semakin berlarut-larut. Fama juga menyinggung bahwa Guhe beruntung tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan. Jika tidak, ia bisa ikut bertanggung jawab atas hal tersebut. Fama pun menyarankan kepada Guhe untuk menunggu dengan tenang, karena orang-orang seperti Liu Chang akan menghadapi konsekuensinya keesokan harinya. Guhe pun hanya bisa mengangguk pasrah dan menghela nafas panjang. Keesokan paginya, Pilhol mulai ramai ketika matahari terbit. Banyak alkemis yang menerima perintah bergegas menuju tempat penyempurnaan pil. Guhe dan Fama pun juga sudah menunggu di sana. Guhe mengurutkan kening karena tidak melihat Liu Chang dan Wu Zhen di antara ratusan alkemis yang hadir. Ia menyadari bahwa kedua tetua itu benar-benar keras kepala. Tiba-tiba Guhe melihat beberapa sosok terbang di langit dan mendarat di depan alun-alun. Di barisan depan tampak Xiaoyan. Guhe dan para alkemis lainnya pun segera memberi salam dengan kedatangan dari Xiaoyan. Xiaoyan mengamati sekelilingnya dan sedikit mengangguk, menyadari betapa besarnya Pilhol saat ini. Ia kemudian melesat ke atas panggung batu dan mengumumkan rencananya untuk menyempurnakan pil obat tingkat 8 dan meminta semua orang untuk mengamati prosesnya sebagai pelajaran yang berharga. Mendengar hal itu, banyak alkemis yang terkejut dan kagum karena alkemis tingkat 8 sangatlah langka di wilayah barat laut. Saat Xiaoyan sedang bersiap, tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras. Liu Chang dan Wu Zhen muncul bersama belasan orang lainnya. Liu Chang menyapa Xiaoyan dengan nada yang mengejek. Namun Xiaoyan menanggapi hal itu dengan tenang dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Liu Chang dan Wu Zhen merasakan ada yang tidak beres dengan ketenangan Xiaoyan, tetapi mereka berusaha mengabaikannya, merasa bahwa posisi mereka sebagai alkemis tingkat 7 akan membuat aliansian berpikir 2 kali sebelum bertindak gegabah. Sementara itu Xiaoyan mulai memanggil keluar berbagai obat dan melemparkannya ke dalam kuali yang sudah dipenuhi oleh api ungu coklat. Proses pemurnian awal itu berjalan sangat lancar dan tanpa jeda. Setelah banyak bahan dimasukkan, tekanan spiritual yang kuat pun mulai menyebar dari Xiaoyan. Para alkemis di bawah merasakan tekanan itu dan wajah mereka pun berubah menjadi serius dengan rasa hormat dan takut yang mulai muncul di mata mereka. Liu Chang dan Wu Zhen juga merasakan tekanan tersebut. Tubuh mereka pun seketika bergetar saat keterkejutan terlihat jelas di mata mereka. Tekanan spiritual seperti itu hanya mungkin dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 8. Di sisi lain, Guhe menghela nafas panjang, sementara Fama tersenyum dingin melihat ekspresi terkejut dari kedua tetua itu. Fama berpikir tampaknya hari-hari kesombongan mereka di Pilhol akan segera berakhir. Panas menyengat terpancar dari kuali obat berwarna merah gelap dan mengeringkan udara di sekitarnya. Proses memurnikan pil obat tingkat 8 adalah tugas yang sangat rumit dan melibatkan hampir 100 jenis bahan obat. Alkemis biasa akan kesulitan mengendalikan semua bahan obat tersebut. Namun bagi Xiaoyan, dengan kekuatan spiritualnya yang luas, hal ini bukanlah masalah besar.
Berbagai bahan obat kelas tinggi yang belum pernah didengar oleh kebanyakan alkemis dimasukkan ke dalam kuali. Api di dalamnya berayun dengan lembut menyempurnakan kekuatan obat murni dalam setiap bahan. Energi murni kemudian terkumpul di dalam kuali dan memancarkan aura yang mengejutkan. Pil permulaan pertama atau first start pill, pil obat yang mampu menarik pil lightning 5 warna tidak terlalu menyulitkan Xiaoyan. Kekuatan spiritualnya telah berkembang pesat sejak pil gathering bertahun-tahun yang lalu, sehingga penyempurnaan pil ini berjalan lancar meskipun tingkat kesulitannya sangatlah tinggi. Penyempurnaan pil obat tingkat 8 membutuhkan waktu yang lama. Bahkan dengan bantuan dari api surgawi, setengah hari berlalu sebelum Xiaoyan menyelesaikan pemurnian semua bahan. Para alkemis di alun-alun terhanyut dalam proses tersebut tanpa menyadari waktu yang telah berlalu. Rasa hormat mereka kepada Xiaoyan pun semakin besar, menyadari bahwa tekniknya jauh melampaui kemampuan Grandmaster alkemis yang pernah mereka temui. 3 hari pun berlalu dalam keheningan dan semakin banyak alkemis yang tertarik pada proses Xiaoyan. Bahkan mereka yang tinggal sementara di Benteng Kuning Misterius berdatangan setelah mendengar tentang penyempurnaan pil ini. Mereka pun memenuhi area di sekitar aula pil. Banyak juga yang menyaksikan proses ini dari atas langit. Seiring bertambahnya jumlah pengamat, beberapa ahli non-alkemis pun ikut tertarik. Karena masalah sekte singa mendalam, banyak faksi dan ahli yang mencari perlindungan di bawah aliansian. Beberapa dari mereka yang sempat pergi, kini kembali untuk menyaksikan penyempurnaan pil ini. Karena kerumunan yang terus bertambah, Cailin mengirimkan ahli dari aliansian untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan. Akhirnya pada hari ke-8, langit yang cerah tiba-tiba bergemuruh. Para ahli dengan indera tajam merasakan energi di sekitar mereka menjadi begitu menekan dan kental. Di tengah kebingungan, awan gelap tebal muncul tanpa peringatan, dihiasi samar-samar kilatan pil berwarna perak. Keributan pun pecah di Benteng Kuning Misterius saat semua orang melihat awan guntur yang menutupi langit. Ekspresi dari banyak ahli berubah drastis, merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya yang mampu menghancurkan sebagian benteng. Sementara itu, Xiaoyan perlahan membuka matanya di atas panggung batu. Awan guntur tampak bereaksi kepada Xiaoyan, berputar-putar dan semakin terang. Dalam waktu singkat, awan hitam pekat berubah menjadi awan guntur 5 warna yang memukau di depan mata yang terkejut. Para alkemis di sana pun menatap langit dengan kekaguman dan kegembiraan. Karena pil lightning semacam ini adalah sesuatu yang banyak dari mereka tidak pernah berhasil untuk memanggil sepanjang hidup mereka. Guhe hanya bisa menghela nafas kagum, mengakui bakat dari Xiaoyan yang jauh melampaui dirinya. Guntur dahsyat pun kembali bergemuruh saat awan guntur bergolak. Lapisan awan pun pecah, dan pil lightning seberat ribuan kaki menghantam Xiaoyan di bawah. Bahkan ekspresi kelompok Cailin berubah ketika melihat energi menakutkan dari pil lightning 5 warna itu. Xiaoyan dengan tenang mengangkat kepalanya, menatap pil lightning yang mendekat seperti naga besar. Dengan gerakan tangannya, sesosok tubuh berwarna emas gelap muncul dan langsung diselimuti oleh pil lightning. Pil lightning yang ganas menghilang dalam sekejap dan membuat banyak orang tercengang. Mereka melihat Sky Demon Puppet Xiaoyan yang berdiri tanpa ekspresi. Awan guntur di langit tampak marah dan mengirimkan pilar-pilar petir 5 warna secara membabi buta. Namun tak satu pun dari petir tersebut berhasil menembus pertahanan Sky Demon Puppet. Petir yang tak terkendali itu berlangsung hampir 10 menit sebelum awan guntur perlahan memudar dan menghilang. Banyak orang di sana berdecak kagum, menyadari bahwa pil obat tingkat 8 dengan pil lightning seperti ini adalah sesuatu yang bahkan mungkin sulit dihadapi oleh seorang elit Dozun. Setelah pil lightning menghilang, Xiaoyan memberi syarat dan mengembalikan Sky Demon Puppet ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan dentingan, tutup kuali terbuka dan cahaya pelangi melesat keluar dengan kecepatan kilat. Namun angin yang tak terlihat menahan pil itu sebelum akhirnya tersedot ke telapak tangan Xiaoyan. Pil itu pun lalu disimpan ke dalam botol giok di dalam cincin penyimpanannya. Sorak-sorai membahana menyambut keberhasilan Xiaoyan. Para alkemis menatapnya dengan mata berbinar karena ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan alkemis dengan pil lightning setingkat ini. Sementara itu Xiaoyan tersenyum dan segera menenangkan kerumunan. Matanya menyapu wajah para alkemis sebelum berhenti kepada Liu Chang dan Wu Zhen yang tampak gelisah dan menghindari tatapan Xiaoyan. Suara Xiaoyan yang tenang memecah keheningan.
menyatakan bahwa penyempurnaan pil ini hanyalah salah satu alasannya datang ke aula pil. Beberapa orang pun mulai merasa tidak nyaman, seolah meramalkan masalah yang akan datang. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa aula pil sebagai bagian dari aliansian seharusnya setara dengan departemen lain. Namun beberapa orang telah menjadi arogan dan mengabaikan aliansi, menyebabkan ketidakharmonisan di dalam internal mereka. Dengan nada dingin, Xiaoyan akhirnya menyatakan bahwa ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat besar. Xiaoyan mengeluarkan gulungan berisi daftar nama orang-orang yang bersalah dan memerintahkan Cailin untuk membacanya. Cailin dengan dingin membacakan nama-nama mereka yang arogan dan bermasalah, termasuk Liu Chang dan Wu Zhen. Mampus loh. Mereka juga adalah para tetua aula pil yang dituduh tidak mematuhi perintah, gagal dalam pertempuran, dan diam-diam menjual pil obat aliansi untuk keuntungan pribadi. Alun-alun menjadi gempar mendengar tuduhan tersebut. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen pucat pasi dan tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan berani menentang mereka. Dengan suara yang tegas, Xiaoyan menyatakan bahwa semua pelanggaran akan ditangani sesuai aturan aliansi tanpa pengecualian. Liu Chang dan Wu Zhen pun berdiri dengan marah, mempertanyakan apakah Xiaoyan berencana menyingkirkan mereka setelah kontribusi mereka membangun aula pil. Xiaoyan pun dengan dingin menjawab bahwa jasa tidak menggantikan kesalahan dan aliansian memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar. Dengan sinis, Liu Chang dan Wu Zhen menyatakan bahwa mereka akan mengundurkan diri dan mengajak para pendukung mereka untuk pergi bersama mereka. Saat mereka berbalik untuk pergi, Xiaoyan bertanya kepada Cailin tentang hukuman bagi mereka yang berkhianat dan pergi. Cailin pun dengan dingin menjawab bahwa hukumannya adalah kematian tanpa belas kasihan. Kelompok Liu Chang yang baru saja berbalik tiba-tiba berhenti mendengar kata-kata Cailin yang dingin. Mereka berdua menoleh dengan marah, menyatakan apa maksud dari aliansian. Xiaoyan dengan tenang menjelaskan bahwa aliansian memiliki aturan yang jelas dan mereka tidak akan mentolerir anggota yang melanggar peraturan lalu mencoba mundur untuk menghindari hukuman. Ia menunjuk kesalahan Liu Chang dan Wu Zhen yang arogan dan menyebabkan perpecahan, menegaskan bahwa hukuman harus setimpal agar aturan aliansian tidak dianggap remeh. Xiaoyan memerintahkan penangkapan mereka. Liu Chang dan Wu Zhen pun panik dan mencoba melarikan diri, namun Xiaoyan dengan mudah melumpuhkan mereka. Mereka pun memohon ampun, tetapi Xiaoyan menolak dan memerintahkan agar mereka dan para pengikutnya diseret ke bagian terdalam dari pil hall. Suara teriakan dari mereka pun terdengar sebelum akhirnya mereda. Xiaoyan kemudian menunjuk Gu He, kepala pil hall, atas kelalaiannya dan menurunkan jabatannya menjadi wakil kepala. Sementara Grandmaster Fama diangkat menjadi kepala pil hall yang baru. Sebagai imbalan atas kepatuhan, Xiaoyan memperkenalkan metode kuno untuk melatih jiwa yang akan membantu para alkemis meningkatkan kemampuan mereka. Xiaoyan pun memberikan gulungan berisi metode tersebut kepada Fama dan Gu He. Para alkemis yang hadir terkejut dan iri, menyadari manfaat bergabung dengan pil hall. Cailin pun merasa lega melihat perubahan suasana dan menyadari kedewasaan Xiaoyan dalam menangani situasi ini. Ia yakin pil hall akan menjadi lebih baik dan aliansian akan semakin kuat. Setelah kejadian itu, Xiaoyan beristirahat di benteng kuning misterius. Cailin mengkhawatirkan efek dari First Start Pill tingkat 8 yang baru saja disempurnakan oleh Xiaoyan untuk Xiao Xiao. Xiaoyan pun meyakinkan Cailin bahwa pil tersebut lembut dan akan meningkatkan konstitusi Xiao Xiao secara bertahap. Selanjutnya mereka memberikan pil itu kepada Xiao Xiao yang akhirnya tertidur karena efek dari obatnya. Xiaoyan kemudian bertanya kepada Cailin tentang pernikahan sederhana di klan Xiao yang telah diusulkan oleh kakaknya. Cailin pun seketika terkejut dan wajahnya mulai memerah. Melihat hal ini, Xiaoyan mendekat dan memeluk Cailin dengan penuh kasih sayang. Setelah perang melawan sekte singa mendalam dan masalah di pil hall mereda, Xiaoyan pun menikmati masa-masa tenangnya. Aliansian berkembang pesat di bawah kepemimpinan Cailin dan saudara-saudaranya. Memanfaatkan waktu luang, Xiaoyan membuka gulungan lubang cacing dari Yaolao dan menghubungkan benteng kuning misterius dekat Kekaisaran Jiama dengan pavilion bintang jatuh. Langkah ini akan memperkuat potensi aliansian dan memungkinkan bala bantuan datang dengan cepat jika diperlukan. Dominasi aliansian di wilayah barat laut tampak semakin dekat. Xiaoyan juga mengetahui perkembangan aliansian.
termasuk bergabungnya gerbang Xiao milik Xiaoli dari daerah Black Corner beberapa tahun sebelumnya. Dengan dukungan aliansi Yan dan gerbang Pan di aliansi dalam, gerbang Xiao tumbuh menjadi kekuatan yang signifikan di wilayah tersebut. Rencana masa depan Xiaoyan adalah menyatukan aliansi Yan, gerbang Xiao, dan pavilion bintang jatuh menjadi satu kekuatan besar yang tersebar di 3 wilayah benua. Anjay! Di halaman tenang aliansi Yan, ketiga saudara Xiao berkumpul. Cailin bermain dengan Xiao Xiao dan menciptakan suasana penuh tawa. Xiaoyan menikmati kedamaian ini setelah bertahun-tahun penuh gejolak. Ia memperhatikan perubahan lembut pada diri Cailin saat berinteraksi dengan putri mereka. Sisi keibuan yang hangat menggantikan dinginnya seorang wakil kepala aliansi. Selama masa ini, Xiaoyan dan Cailin melangsungkan pernikahan sederhana di hadapan Xiaoding dan Xiaoli. Meskipun tanpa kemewahan, pernikahan tersebut terasa bermakna dengan kehadiran kedua kakak laki-laki dari Xiaoyan. Ia merasa berhutang budi kepada Cailin atas pengorbanan untuk klan Xiao dan aliansi Yan. Xiaoding dan Xiaoli mendengarkan kisah-kisah Xiaoyan selama bertahun-tahun dengan perasaan campur aduk. Mereka menyadari betapa berat beban yang dipikul adiknya demi klan Xiao dan penyelamatan ayah mereka. Xiaoding pun mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perjuangan dari Xiaoyan. Xiaoyan menjawab dengan ketulusan bahwa pengorbanan kecilnya tidak sebanding dengan persatuan keluarga mereka dan pengorbanan dua kakaknya. Ketiga bersaudara itu saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Cailin pun tersenyum tipis melihat kebersamaan mereka dan merasakan kehangatan sebuah keluarga. Xiaoyan kemudian mengungkapkan sejarah klan Xiao yang mengejutkan dua kakaknya, bahwa mereka berasal dari salah satu klan kuno terkemuka di benua Doqi. Namun Xiaoyan menjelaskan bahwa kekuatan garis keturunan mereka telah menipis dan yang terakhir diwariskan kepada Xiaoyan oleh leluhur Xiao Xuan. Xiaoyan menduga inilah alasan aula jiwa mengincar klan Xiao meskipun kekuatan garis keturunan saat ini sudah habis. Xiaoding pun mempertanyakan motif aula jiwa menangkap anggota klan Xiao tanpa kekuatan garis keturunan. Xiaoyan pun juga merasa curiga dengan rencana dari aula jiwa. Xiaoding menenangkan Xiaoyan, meyakinkannya bahwa anggota klan Xiao telah tersebar di aliansi Yan dan sulit bagi aula jiwa untuk menangkap semuanya. Rencananya adalah mengumpulkan mereka kembali setelah kekuatan mereka lebih besar. Xiaoyan kemudian memberikan gulungan teknik rahasia Skyfire Tree Mysterious Chance kepada Xiaoli untuk dipelajari dan disebarkan kepada anggota klan yang berbakat. Teknik tersebut adalah ciptaan dari leluhur Xiao Xuan, memungkinkan peningkatan kekuatan meskipun tanpa kekuatan garis keturunan penuh. Setelah urusan aliansi yang stabil, Xiaoyan berencana untuk kembali ke Central Plains dalam 2 hari. Mengingat perdagangan spasial yang akan segera dimulai dan pentingnya Demonic Purifying Lotus Flame baginya untuk mencapai kelas Dozun dan menyelamatkan ayahnya dari aula jiwa. Cailin dan kedua kakaknya merasa keberatan dengan kepergiannya yang terkesan terburu-buru. Namun Xiaoyan menjelaskan bahwa lubang cacing memudahkan perjalanan antara aliansi Yan dan pavilion bintang jatuh. Lalu ia pun mengajak Cailin dan Xiao Xiao untuk bersamanya ke pavilion bintang jatuh untuk bertemu gurunya dan agar Xiao Xiao dapat berlatih di tempat yang aman. Meskipun awalnya enggan, Cailin akhirnya setuju demi kebaikan putrinya. Xiaoyan pun menatap ke arah lubang cacing dengan tekad, merasa semakin dekat dengan Demonic Purifying Lotus Flame setelah penantian yang panjang.